Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teknik administrasi di Pengadilan Tinggi Agama. Yang pertama ada administrasi perkara di tingkat banding. Pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera Pengadilan Agama yang memutuskan perkara. Adapun batas waktu pengajuan banding tersebut adalah 14 hari setelah putusan Pengadilan Agama diumumkan atau diberitahukan secara sah kepada para pihak yang tidak hadir ketika putusan itu diucapkan. Selanjutnya, permohonan banding yang telah memenuhi syarat administrasi harus dibuatkan akta permohonan banding. Dalam hal permohonan banding itu sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka panitera harus membuat surat keterangan dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diterima kepada pihak lawan yang harus diberitahukan adanya permohonan banding tersebut yang dinyatakan dengan akta pemberitahuan permohonan banding. Dalam hal diterima memori banding atau kontra memori banding harus dicatat tanggal penerimanya dan selanjutnya salinan disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing yang dinyatakan dengan akta penyerahan atau pemberitahuan memori atau kontra memori banding. Selanjutnya, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari, memeriksa berkas perkara dan kejadian itu dituangkan pula dalam akta membaca, mempelajari, memeriksa berkas perkara. Selanjutnya ada persiapan persidangan. Yang pertama, tahap persiapan. Setelah berkas perkara banding ditetapkan oleh Ketua PTA dan Panitera telah menunjuk Panitera sidang, berkas perkara bersama soft copy putusan Pengadilan Agama tersebut disampaikan oleh kepanitraan kepada Ketua Majelis melalui Panitera sidang yang telah ditunjuk. Tugas panitera sidang di sini memberitahukan kepada anggota majelis dan kepanitraan banding mengenai hari dan tanggal persidangan pembacaan keputusan. Yang kedua, membuat atau menyiapkan resum tentang administrasi banding. Apakah berkas perkara banding tersebut diajukan sudah sesuai dan memenuhi peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Memberitahukan tentang jadwal sidang, pemeriksaan dan rapat permusyawaratan serta sidang pembacaan putusan kepada hakim anggota. Tugas hakim membuat atau menyiapkan resum tentang surat kuasa dan tahapan pemeriksaan oleh hakim tingkat pertama. Kedua, resum tentang pengadilan, apakah para pihak sudah dipanggil secara resmi dan patuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, resum tentang permasalahan yang menjadi pokok sengketa. Resum tentang memori banding dan kontra memori banding, apa yang menjadi pokok keberatan atau putusan hakim tingkat pertama. Selanjutnya ialah pemberkasan perkara banding. Berkas perkara banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari bendel A dan bendel B. Bendel A merupakan asli surat-surat yang diawali dengan surat gugatan, ditambah dengan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. Sedang bendel B merupakan himpunan surat yang berkaitan dengan permohonan banding yang diawali dengan salinan putusan Pengadilan Agama, ditambah dengan surat-surat berkaitan dengan permohonan banding tersebut. Oleh karena itu, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama adalah aslinya, maka baik bendel A maupun bendel B harus dibuat salinannya untuk tetap disimpan di Pengadilan Agama. Bendel A terdiri dari surat gugatan, surat kuasa khusus bila ada, bukti pembayaran panjar biaya perkara, penetapan penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, relas-relas panggilan, berita acara sidang, penetapan sita bila ada, berita acara sita, surat-surat bukti penggugat, surat-surat bukti tergugat, gambar situasi, surat-surat yang lain bila ada. Bendel B terdiri dari relas pemberitahuan amar putusan bila ada, surat kuasa khusus bila ada, akta permohonan banding, relas pemberitahuan permohonan banding, relas pemberitahuan memori banding bila ada, relas pemberitahuan kontra memori banding bila ada, surat keterangan panitera bahwa para pihak tidak mengajukan memori banding bila ada, relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, salinan putusan Pengadilan Agama, tanda bukti pengiriman biaya perkara banding,
Kemudian selanjutnya ialah arsip berkas perkara banding. Setelah salinan putusan dan bandel A dikirim ke pengadilan agama, maka bandel B dan asli putusan diserahkan kepada panitera muda hukum untuk keperluan arsip. Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara dilakukan dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap pertama, nomor urut BOK, tahun perkara, jenis perkara, nomor urut perkara. Tahap kedua, membuat daftar isi BOK untuk ditempel pada BOK, memisahkan arsip menurut jenis perkara, menghimpun salinan putusan untuk jilitan dan disimpan di perpustakaan, menyimpan berkas perkara dalam BOK masing-masing, menyimpan BOK arsip dalam rak atau almari, membuat daftar isi rak atau daftar isi almari. Tahap ketiga, penghapusan berkas perkara, memisahkan dan membuat daftar berkas perkara yang sudah mencapai usia untuk dihapus yaitu 30 tahun, menyiapkan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam BOK dan disimpan dalam rak atau almari tersendiri, menghapus arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara penghapusan arsip yang ditandai oleh panitera dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri salinan berita acara penghapusan.